Selamat siang, Ibu. Selamat siang Mbak Enggar. Bagaimana kabarnya? Kayaknya sibuk banget ya akhir-akhir ini. Alhamdulillah, Ibu. Kabar saya baik sekali. Akhir-akhir ini saya sibuk di event himpunan yang harus saya kerjakan. Wah, pasti sibuk banget tuh. Ibu jadi keinget masa-masa kuliah waktu kuliah ibu kemarin. Dulu Ibu juga anak himpunan. Wah, iya. Dulu ibu anak himpunan juga kayak kamu. Tapi kayaknya nggak sesibuk kamu deh. Hebat lah. Kamu bisa produktif di himpunan. Alhamdulillah, Ibu jadi nggak gabut di kosan. Ibu juga pernah jadi mahasiswa kayak kamu. Oh ya, ngomong-ngomong, hari ini ada apa ya? Kamu mau menemui ibu? Apakah ada sesuatu yang mau kamu ceritakan? Iya, Ibu. Saya ke sini mau cerita tentang sesuatu yang bisa dibilang cukup mengganggu bagi saya. Wah, pasti sudah mengganggu sekali ya. Namun, sebelum kita masuk pada sesi konseling, kita sepakati dulu ya sesi hari ini. Maksimal itu sesinya 1 jam. Bagaimana Mbak Enggar? Mau dimaksimalin atau mungkin Mbak Enggar ada waktunya sendiri? Dimaksimalin 1 jam nggak apa-apa sih, Bu. Tapi kalau dibatasin gitu, nantinya nggak bakal selesai ya, Bu. Mbak Enggar nggak usah khawatir ya. Tujuannya dibatasin ini supaya obrolan kita lebih terarah dan solusinya juga bisa ketemu nantinya. Kalau semisal belum cukup, nanti kita lanjutin di sesi berikutnya. Baik, Ibu, saya mengerti. Baik, kita sepakati ya waktunya selama 1 jam pada sesi hari ini. Baik, Mbak Enggar, bisa diceritakan permasalahannya? Jadi saya lagi ngerasa sedih sih, Bu. Wah, jadi kenapa tuh? Apa ada masalah dengan kuliah kamu? Kalau dari pelajaran gitu nggak ada ya, Bu. Cuman dari masalah sosial aja sih. Jadi nggak tahu kenapa teman-teman pada nggak mau sekelompok sama aku. Aku bodoh banget kali ya, Bu, sampai nggak mau sekelompok sama aku. Mbak Enggar bilang kalau teman-teman kamu nggak mau sekelompok dengan kamu karena kamu bodoh. Terus apa yang menyebabkan kamu mengatakan demikian? Jadi kemarin kan ada tugas kelompok, kebetulan kelompoknya milih sendiri. Nah, saya kan ngajak teman dekat saya buat satu kelompok, terus mereka bilang kelompoknya udah penuh. Padahal biasanya kita satu kelompok. Saya juga udah ngajakin teman yang lain buat satu kelompok, ditolak juga. Hmm, lalu kamu akhirnya dapat kelompok nggak? Dapat sih, Bu, tapi isinya orang-orang buangan sama pasif yang mereka juga nggak dapat kelompok. Orang-orang pasif ya? Iya, Bu, kalau di kelas diem aja, terus ghosting mulu tiap ada kerja kelompok. Menurut Ibu, aku sebodoh itu ya sampai aku harus satu kelompok sama orang-orang pasif itu. Untuk masalah ini sepertinya Mbak Enggar jauh lebih tahu ya ketimbang Ibu. Ibu di sini hanya untuk membantu Mbak Enggar dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami Mbak Enggar saat ini. Oh, gitu ya, Bu. Tadinya aku mau minta pendapat. Di sini Ibu hanya membantu dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Enggar ya. Kalau begitu bisa dilanjutin nggak ceritanya? Jadi aku ngerasa sedih aja, Bu, malu juga. Apa aku senggak berguna itu sampai nggak ada yang mau ngajakin aku kelompokan bareng. Ibu paham banget perasaanmu Mbak Enggar. Emang rasa terbuang itu tuh nggak enak ya? Bener, Bu. Jadi males aja gitu mau kuliah. Saya juga udah terlanjur ngerasa nggak berguna. Perasaan gak bergunamu itu valid Mbak Enggar. Akan tetapi perasaan itu juga bisa menghambatmu di kemudian hari. Oh iya, karena sesi pada pertemuan kali ini sudah habis, saya simpulkan bahwa kamu merasa sedih dan malu karena tidak ada yang mau satu kelompok denganmu, sehingga kamu merasa bahwa diri kamu tuh nggak berguna. Untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan di hari dan jam berapa ya kira-kira Mbak? Mungkin untuk sesi kedua bisa dilaksanakan hari Kamis jam 2 siang, Bu. Baik. Untuk sesi selanjutnya kita laksanakan pada hari Kamis pukul 2 siang ya. Sampai jumpa di sesi keduanya Mbak Enggar. Semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih, Ibu. Selamat siang Mbak Enggar. Hari ini cerah ya. Bagaimana di tempat Mbak sendiri? Di sini agak mendung sih, Bu.
Wah, semoga hati Mbak Enggar juga nggak seperti suasana di kotanya Mbak ya. Oh iya, apa dari sesi kemarin ada yang masih ingin diceritakan? Di sesi kemarin kan kamu mengatakan bahwa kamu merasa malu dan sedih karena tidak ada yang mau satu kelompok denganmu. Sementara baru itu sih Bu dari saya. Baik, kalau begitu dari skala 1 sampai dengan 10, rasa sedih dan malumu itu berada di angka mana? Ada di angka 8 saya rasa Bu. Soalnya udah cukup mengganggu. Sudah mengganggu ya. Apa angka 8 itu juga udah termasuk kedua perasaanmu yang tadi kamu sebutin? Iya Ibu, udah dua-duanya. Baik, kalau gitu bisa dijelasin nggak mengganggunya itu seperti apa, Mbak? Bikin nggak pede aja sih Bu. Kalau ngerjain tugas saya mikir, ini yang saya kerjain bener nggak sih? Saya kan bodoh ya Bu. Ya pasti bakalan salah. Jadi karena pikiran itu, saya juga suka ngasal kalau ngerjain tugas, baik individu atau kelompok. Saya ngerasa apa yang saya lakuin bakal selalu salah. Itu sih Bu. Seperti itu ya. Kalau gitu Mbak Enggar pernah nggak sih ngerasa kalau Mbak Enggar pernah berada di posisi bahwa Mbak tuh bisa mengerjakan semua ini dengan baik dan benar, meskipun orang lain tuh nggak percaya sama kemampuannya Mbak sendiri? Ada Bu, dulu waktu saya SMA, saya pernah diremehin sama teman soal tugas kelompok. Saya buktiin ke dia kalau saya nggak sebodoh yang dia bayangin. Setelah itu, dia jadi percaya sama saya. Oh, kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Mbak Enggar mau membuktikan bahwa Mbak Enggar tuh nggak sebodoh yang teman-teman Mbak pikirin? Saya nggak suka aja Bu diremehin, jadi saya buktiin ke dia kalau saya itu nggak bodoh. Hmm, Secara nggak langsung, anggapan remeh itu jadi bara yang bakar semangat Mbak Enggar ya? Betul Ibu, jadi ada semangat aja buat buktiin ke dia. Hmm, Jadi kalau gitu, coba bayangin kalau Mbak Enggar nih mengalami hal-hal yang serupa. Apa menurut Mbak pengalaman itu akan membuat kamu terpuruk atau justru sebaliknya? Ini posisinya kamu memiliki semangat yang kamu ceritakan tadi ya. Ada rasa enggak sih Bu, kayaknya aku bakal terus bangkit dan buktiin ke mereka kalau aku juga hebat. Hmm, Kalau gitu sekarang juga Mbak Enggar tengah mengalami hal yang sama. Kalau boleh tahu alasan kenapa kamu sekarang merasa sedih dan malu itu apa ya? Apa ya? Apa karena saya stres? Kurang tahu juga Bu, saya bingung. Oke, apa selama ini kamu merasa bahwa kamu stres? Iya Ibu, tugas di semester ini banyak banget. Rasanya capek banget. Nah, karena ngerasa capek itu, saya juga cari pelarian, misal keluar malam, sampai larut gitu, karena itu juga banyak waktu yang kebuang, Bu. Akibatnya tugas saya jadi numpuk dan suka saya kerjain asal-asalan. Hmm, dengan kata lain, kamu ngerasa stres dan mencari pelipurnya ya dengan bermain hingga larut malam. Sehingga waktu kamu yang terbang itu banyak dan itu juga membuat kamu nugas asal-asalan. Iya, Bu, benar. Mungkin dari situ juga ya orang-orang mulai mandang saya itu orang yang malas dan asal-asalan. Baik kalau gitu. Sebelumnya Mbak Enggar juga mengatakan bahwa kamu bisa menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun cara yang dulu udah nggak efektif lagi ya. Apa ada alternatif lain dari cara yang dulu? Apa ya? Biasanya kalau lagi penurunan motivasi, saya suka baca kata-kata motivasi sih, Bu. Tapi kalau sekarang sudah nggak ngefek, tapi seenggaknya bisa ngurangin rasa malas saya. Hmm, Mencari kata motivasi juga bisa membantu untuk menaikkan semangat. Apa yang kamu lakukan itu udah bagus banget, Mbak. Kemudian ada cara lain nggak selain itu? Mungkin baru itu saja sih, Bu. Sisanya saya lupa, Bu. Tapi menurut saya untuk sementara ini saya coba cari lagi hal-hal yang bisa mendongkrak semangat saya. Baik, upayamu tuh bagus banget, Mbak. Semoga berhasil ya. Kalau gitu, untuk sesi selanjutnya ialah kita akan menggali lebih jauh hal-hal yang menjadi pendongkrak semangat Mbak Enggar. Nggak kerasa juga nih, pada hari ini nih udah selesai ya
sesi kita pada hari ini. Konklusinya itu rasa sedih dan malu yang Mbak Enggar alami ini udah cukup mengganggu. Dibuktikan dengan Mbak Enggar memberikan angka 8 di antara 1 sampai 10 dalam skala perasaan malu dan sedihmu. Kemudian Mbak Enggar juga telah menemukan satu pendongkrak semangat dari kamu sendiri, yaitu menaikkan motivasimu, akan tetapi kamu mengatakan hal itu udah nggak terlalu berpengaruh lagi ya. Iya, Ibu. Untuk sesi berikutnya, saya harus mengulik lebih dalam mengenai pendongkrak semangat saya ya, Bu. Betul, Mbak. Nanti kita diskusikan lagi bersama ya dalam sesi berikutnya. Baik, kalau gitu untuk sesi selanjutnya akan kita laksanakan kapan ya kira-kira? Nanti saya hubungi Ibu lagi deh. Kebetulan minggu ini lagi padat, jadi belum bisa nentuin waktunya. Baik, Mbak. Nanti hubungi lagi aja ya. Semoga hari menyenangkan, Mbak. Have a nice day. Oke.